Baik, silahkan dilanjutkan saja ya Ibu ya. Saya lagi pindah di kampung. Oh, Oke, oke. Baik, Pak. Baik, sebentar ya teman-teman semua, saya coba siapkan dulu slide-nya. baik Ibu. Ini untuk kalau share screen-nya dilihat, Sudah Ibu. nih, Nah, sudah tadi. baik. Baik. Nih. Saya coba ini. Hmm, oke. Ya, baik, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu. Nama lengkapnya Imam Warahmatullahi. Nanti mungkin untuk beberapa pertemuan untuk kuliah NLP itu bakal dengan saya gitu ya. Nanti kita coba sharing. Saya juga coba sharing pengetahuan saya tentang NLP. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang juga explore atau mungkin lebih expert gitu ya di NLP, boleh kita sharing bersama. Nah, jadi mungkin untuk pertemuan pertama ini kita masuk ke pengantar dulu, gitu. Pengantar tentang pembahasan bahasa alam itu seperti apa. Nanti intinya adalah perkenalan dulu sebelum nanti mungkin kita akan masuk ke bimbingan nantinya yang lebih dalam. Seperti itu. Ini sebelumnya suara saya dengar jelas tidak ya? Takutnya putus-putus nih. Ya, sudah. Oke, jelas ya. Oke, baik. Saya coba lanjutkan. Jadi, harapan dari luaran mata kuliah ini yang pertama itu mampu menjelaskan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi mampu menjelaskan ruang lingkup NLP, mampu menjelaskan perkembangan NLP, serta mendeskripsikan konsep tentang NLP. Oke. Nah, ini jadi ada beberapa referensi yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah buku dari Deborah, lalu ada juga buku dari Lee. Ini judulnya kalau tidak salah ini juga ada di share dari dosennya gitu ya untuk referensi ini. Lalu ada beberapa slide lecture yang saya ambil dari Felipe Brous Marquez. Nah, untuk kontennya, jadi kita akan coba bahas dulu tadi mungkin ya udah dijelasin di luarannya, jadi definisi dan ruang lingkup NLP, lalu perkembangan NLP, konsep NLP, dan aplikasi NLP pada informasi berbasis teks. Seperti itu. Nah, jadi NLP ini sebenarnya bukan ilmu yang baru ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya ilmu yang lama, yang mana itu terus berkembang dan semakin apa ya, semakin natural dan semakin interaktif seperti itu. Jadi NLP itu berawal atau misalnya ini sebenarnya ini bukan NLP saja, tapi semua bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu dimulai dari Bapak Alan Turing ya. Mungkin kalau yang udah pernah bahas atau mungkin yang sudah belajar-belajar tentang kecerdasan buatan maupun di kuliah ataupun belajar sendiri, itu mungkin familiar gitu ya dengan Bapak Alan Turing ini. Jadi Bapak Alan Turing atau Bapak AI ini atau Bapak kecerdasan buatan itu pernah mencetuskan sebuah pertanyaan atau mencetuskan sebuah ide. Bisakah mesin berpikir gitu? Apa bisa nggak kita itu berinteraksi dengan mesin? Awalnya seperti itu. Nah, lalu Bapak Alan Turing ingin melakukan sebuah pengujian atau melakukan sebuah tes gitu ya. Jadi ada dua ruangan gitu ya. Ada yang satu itu berinteraksi dengan mesin atau komputer, ada satu yang berinteraksi dengan manusia. Lalu ada istilahnya itu judges ya, atau mungkin orang yang menilai gitu ya, menilai dia itu sedang berinteraksi dengan siapa, dengan mesin atau dengan komputer. Nah, harapannya itu kita bisa
goals dari Alan Turing ini adalah kita bisa berinteraksi benar-benar sealami sampai kita bingung membedakan antara kita ini berinteraksi dengan komputer atau manusia. Kalau dulu mungkin waktu zaman Bapak Alan Turing 19 sekian gitu ya, itu masih kayak, oh itu sepertinya nggak mungkin gitu ya, tapi itu sebuah ide gagasan besar. Nah, sekarang, hari ini kita tahu bahwa mereka bahkan bisa berbicara dan mendengar. Jadi kalau kalian sekarang mungkin sudah familiar dengan ChatGPT, ChatGPT dulu yang awalnya cuma teks, sekarang bisa pakai suara gitu ya. Bakal dulu, kalau dulu itu waktu di zaman Oke Google gitu ya, aplikasi Google itu, dulu cuma bisa bahasa Inggris, sekarang bisa berbagai bahasa. Gitu. Nah, jadi ide dari Bapak Alan Turing itu sekarang sudah terwujud. Nah, itu yang menjadi dasar atau mungkin salah satu bagian kecilnya adalah ilmu tentang NLP. Nah, ini kita lanjut. Nah, sekarang saya muncul pertanyaan nih. Pernahkah kalian itu berbicara dengan chatbot dan memahami atau bahkan bertanya-tanya bagaimana mesin itu bisa memahami Anda? Nah, sebelum kita masuk nih ke next slide berikutnya nih, saya mau tanya, ada yang di sini mungkin pernah berinteraksi atau menggunakan chatbot? Boleh nih share pengalamannya nih. Ada nggak nih dari kalian? Mungkin saya pernah pakai ini, saya pernah pakai ini. Boleh di-share mungkin pengalamannya? Apakah suara saya terdengar? Boleh nih, siapa aja nih volunteer dari kelas ini nih? Saya pengen tahu nih. Atau mungkin bahkan yang udah pernah mengembangkan. Siapa ya? Mungkin saya tanya satu-satu deh. Saya pilih random ya, karena ini saya belum kenalan sama semuanya. Hartiti Fadila, ada nggak ya? Ada Ibu. Oke, Hartiti Fadila nih panggilannya siapa nih? Hartiti, Bu. Oke, Hartiti pernah pakai chatbot atau mungkin pernah bahkan mengembangkan maksudnya? Kalau mengembangkan nggak pernah, Ibu. Tapi pernah pakai kah mungkin yang teknologi seperti ini? Pernah, Ibu. Oke, pakai apa nih? Pakai ChatGPT. Oke, ChatGPT ya. Oke, untuk apa nih kalau di Hartiti nih ChatGPT biasanya? Jadi kalau nggak tahu tugas misalnya kayak kurang paham juga nanya gitu, Bu. Oke. Udah membantu tugas ya, tugas-tugas kuliah ya. Oke, biasanya nih Hartiti nanyanya pakai apa nih? Promnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Promnya bahasa Indonesia, Ibu. Oke, bahasa Indonesia. Oke, thank you. Hartiti ya tadi. Iya, Bu. Oke, mungkin satu orang lagi. Siapa ya? Zaki, Muhammad Zaki. Saya? Oke, Zaki, ini gimana nih? Zaki pernah pakai teknologi chatbot atau mungkin bahkan pernah mengembangkan? Kalau pakai beberapa pasti pernah ya, Bu. Saya pernah pakai Gemini dari Google sama dari ChatGPT. Kalau yang paling sering itu ChatGPT karena dari segi hasilnya juga lebih baik dibandingkan dengan Gemini. Sedangkan untuk pengembangannya saya belum mencobanya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Zaki. Oke, Zaki tadi udah bandingin ya antara ChatGPT sama Gemini ya kalau tidak salah tadi. Oke, nah jadi mungkin kita sekarang saya rasa tidak ada generasi yang mungkin tidak familiar gitu ya dengan teknologi chatbot. Bahkan mungkin sekarang hampir semua platform itu ada chatbotnya gitu ya. Atau misalnya kalian di aplikasi mobile banking, bahkan bank pun sudah pakai chatbot. Atau mungkin kadang buka website tiba-tiba muncul pop-up gitu. Nah itu merupakan salah satu bagian dari teknologi NLP. Nah mungkin kita lanjut ya. Saya coba lanjutkan. Jadi mungkin ini kita akan coba bahas level interaksi yang lebih tinggi gitu. Jadi ada yang namanya conversational artificial intelligence, di mana itu sebuah ekosistem yang cukup besar gitu ya, cukup besar, di mana itu bisa melakukan proses spoken
kita berbicara dan terjadi konversasi dalam bentuk teks. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian mungkin menggunakan ChatGPT untuk bercakap-cakap gitu ya, kalian bisa install di HP gitu ya. Kalian install di HP, nanti kalian bisa belajar tuh, bisa ngobrol sama ChatGPT-nya gitu ya. Nah, sebenarnya itu teknologinya itu untuk human machine interaction ya. Kita bahasnya untuk human machine interaction, di mana misalkan kalian pakai Google, Google atau pakai Siri dan Alexa, itu sebenarnya bukan hanya teknologi NLP saja di dalamnya. Jadi ada berbagai teknologi ya, seperti misalkan speech recognition, kalau kalian mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah belajar. Jadi ini dari bagaimana kita mengkonversi dari suara itu menjadi sebuah teks, yang mana nanti teksnya itu akan masuk ke sistem natural language understanding. Nah, nanti dari sistem natural language understanding ini, kita akan tahu nih, intent atau maksud. Jadi, ada suatu proses, nanti kita akan tahu maksud dari teks atau maksud dari teks ataupun ucapan itu seperti apa. Nanti akan masuk ke sistem dialog manajemen. Nah, dialog manajemen ini mengatur gitu ya, mengatur kira-kira respons yang diberikan itu harus seperti apa. Kalau intentnya ini, responsnya harus seperti ini. Kalau misalnya contoh ChatGPT, kalau kita bertanya tentang misalkan apa yang dimaksud dengan NLP, oh berarti intentnya itu definisi NLP, maka dialog manajemen akan mencoba mengatur gitu ya, seperti apa respons ataupun tanggapan yang harus diberikan. Nah, nanti setelah sudah diketahui misalkan responnya seperti apa, nanti akan masuk ke natural language generation. Jadi ini kan kita ingin berinteraksi ya. Ini asumsinya kalian berinteraksi menggunakan Google gitu ya, sederhananya. Nah, nanti kan dari teks yang sudah diolah tadi kan, responsnya itu kan harus diubah lagi nih menjadi bentuk suara lagi. Nah, itu ini jadi dari sistem yang merespon, nanti itu akan membuat sebuah generation ya, jadi generation, natural language generation, yang mana dari natural language generation itu adalah sebuah teks. Nah, teks ini nanti akan ada teknologi lagi ya, namanya text to speech, itu diubah lagi menjadi sebuah suara lagi, seperti itu. Nah, ini yang ada di human machine interaction ataupun human robot interaction ya biasanya istilahnya. Jadi sistemnya itu sangat besar gitu untuk berbicara dengan kita bisa berinteraksi secara alami dengan robot. Jadi yang kita balik flashback Alan Turing, jadi itu bukan hanya NLP sebenarnya, ada banyak teknologi yang digunakan. Nah, tapi fokus kita pada di kuliah ini adalah natural language understanding, dan harapannya nanti bisa ke natural language generation seperti itu. Jadi kita akan fokus di NLP ini bagaimana mesin itu memahami manusia gitu ya. Beda dengan kalian gitu yang sudah secara natural gitu ya memahami bahasa manusia, tapi mesin itu perlu belajar. Nah, mungkin sudah kita bahas sedikit pengantar tentang NLP. Sekarang kita harus masuk dulu sebenarnya yang dimaksud NLP itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi NLP atau Natural Language Processing itu adalah bidang yang berfokus pada perancangan metode dan algoritma yang menerima masukan ataupun menghasilkan keluaran berupa data bahasa alami yang tidak terstruktur. Nah, ini definisi menurut Goldberg 2017. Lalu ada definisi lagi yang didefinisikan oleh Einstein 2018. Ini bukan Albert Einstein ya, tapi nama penelitinya Einstein gitu ya. Jadi Natural Language Processing atau NLP itu juga berfokus pada perancangan dan analisis algoritma komputasi serta representasi untuk memproses bahasa manusia secara alami. Oke, jadi inti dari dua definisi ini kurang lebih mereka sama-sama menyebutkan metode dan algoritma. Oke, metode dan algoritma. Jadi dari dua definisi ini mungkin kita bisa dapatkan kesimpulan nih. NLP itu seperti apa? Jadi NLP itu adalah bidang yang mempelajari metode, algoritma, dan representasi yang memproses input ataupun output yang berupa bahasa alami, baik itu teks maupun suara. Oke, jadi ini definisinya. Jadi kalau kita ngomongin NLP, Natural Language Processing, itu kita ngomongin belajar metode, algoritma ataupun cara bagaimana kita menginterpretasikan atau memahami bahasa alami tadi. Bahasa alami itu apa? Bahasa manusia gitu ya, bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, terus muncul pertanyaan nih, kenapa sih kita harus belajar bahasa alami ini, atau kenapa kalau di bahasa Indonesia kan pemersatuan bahasa alami gitu ya. Kenapa kita harus belajar NLP ini? Jadi alasan yang pertama itu adalah ditemukannya internet. Sebenarnya itu dari awal sekali teknologi berkembang ini adalah ditemukannya internet, dan dengan ditemukannya internet itu menjadi distraksi
ya. Jadi dunia ini yang berjalan konvensional sebelumnya, yang mana mungkin informasi itu sulit dikumpulkan atau bahkan sulit dicari. Sekarang dengan ditemukannya internet, jadi dengan ditemukannya internet, semua informasi itu bebas gitu ya. Jadi langsung ada lonjakan informasi seperti itu. Atau kalau sekarang itu istilahnya kalau di bidang AI itu data is new oil gitu ya. Jadi sumber daya itu bukan hanya sumber daya alami, ya sumber daya misalkan kayak minyak dan sebagainya, tapi data juga menjadi sebuah sumber daya. Nah, dengan ditemukannya internet, itu kan jadi akan banyak informasi-informasi dan akan banyak juga teks gitu ya, akan banyak informasi berupa dokumen atau mungkin dokumen bisa itu teks dan sebagainya, dan dokumennya itu akan makin banyak jenisnya. Nah, dengan pertumbuhan itu akan semakin sulit gitu ya, akan misalnya manusia gitu ya ingin mencari sesuatu gitu ya. Kalau tidak ada teknologi NLP mungkin akan sulit. Contohnya adalah misalkan search engine gitu. Kalau kalian mungkin yang tidak mengalami fase ini ya, fase tidak ketemu Google gitu ya. Kalau saya dengan ini mengalami gitu. Mana kalau nyari informasi itu harus pakai buku gitu ya, harus ke perpustakaan, harus dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya internet, kalian cukup ketik aja dulu ya. Ketik aja di mesin pencarian atau mungkin search engine-nya, misalkan mau cari apa, sudah ada gitu ya, sudah muncul. Tinggal kalau zaman dulu kita harus baca-baca misalkan, oh ada di page ini. Kalau sekarang bahkan kadang Gemini-nya sudah suggest gitu ya di atas. Saya lihat, oh ya sudah, bahkan AI-nya sudah menjawab pertanyaan kita. Tinggal nanti kita, oh kalau mungkin kurang mendalam, kita tinggal buka di page yang disarankan. Atau bahkan lebih hebatnya lagi, kita cukup tanya GPT gitu ya. Nah, itu salah satu kenapa kita harus belajar pemrosesan bahasa alami. Jadi dengan perkembangan data, dengan perkembangan ini, jadi semakin banyak keilmuan-keilmuan baru yang mana itu memerlukan teknologi natural language processing ini. Lalu ada yang kedua itu teknologi yang human friendly. Jadi kita balik lagi ya ke teknologi sekarang. Jadi para peneliti itu berusaha untuk menciptakan sebuah teknologi yang itu interaksi dengan manusia itu secara alami, yang human friendly, yang apa ya istilahnya itu yang dekat atau yang bahkan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, teknologi yang human friendly itu karena manusia nih ya, manusia itu kan berinteraksi dengan apa? Kalau kita itu biasanya berinteraksi sehari-hari itu kan pasti menggunakan suatu bahasa gitu ya, menggunakan gaya komunikasi. Biasanya komunikasi yang kita pakai itu komunikasi lisan gitu ya. Nah, dengan perkembangan bahasa alami ini, kita bukan hanya bisa berkomunikasi antara manusia dengan manusia, tapi kita bisa juga berkomunikasi antara manusia dengan mesin, seperti itu. Yang mana nanti harapannya mesin ini akan sangat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan yang misalnya repetitif gitu ya, yang misalkan pekerjaan itu sebenarnya tidak manusia yang sangat besar gitu, misalkan pekerjaan yang berulang-ulang dan sebagainya. Kayak di sini ada teknologi yang human friendly. Contoh sederhananya adalah chatbot. Kalau dulu mungkin kita customer service gitu ya. Nah, jadi customer service sekarang mungkin masih ada penggunaannya, tapi digunakan untuk yang lebih kompleks gitu ya. Misalnya karena ada chatbot, pertanyaan-pertanyaan simple misalnya ya, pertanyaan-pertanyaan simple yang misalkan itu sudah bisa dijawab solusinya tanpa harus kita berkomunikasi dengan manusia, di dikonversi atau diubah menjadi teknologi chatbot. Contohnya misalkan kalau kalian belanja di toko Orange gitu ya, kalau misalkan ada kalian mau nanti kan muncul kayak suggest pertanyaan gitu ya, kalau misalkan kalian mau chat gitu. Nah, kalau misalkan masalah kalian tidak terpecahkan gitu, nanti kalian baru diarahkan untuk menghubungi customer service. Nah, itu mengapa kita perlu ya. Jadi teknologi pemrosesan bahasa alam ini memudahkan untuk menciptakan teknologi yang human friendly. Lalu ada penguasaan bahasa lokal. Nah, mungkin kalian sadar gitu ya, kalau misalkan teknologi NLP ini kebanyakan itu bahasanya tuh kadang bahasa Inggris gitu yang lebih bagus. Contohnya misalkan kalau kalian di ChatGPT, kalau kalian prompt-nya pakai bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, ya sekarang mungkin lebih baik ya karena udah pakai ChatGPT versi 4 gitu ya. Kalau sebelumnya, itu kalau kalian pakai bahasa Inggris, itu lebih bagus jawabannya daripada pakai bahasa Indonesia. Kalian coba gitu ya, nanti kalau misalkan iseng-iseng gitu ya. Nah, terus misalkan contoh sederhana lagi adalah Google Translate. Google Translate itu cuma ada bahasa, kalau saya tidak salah ya, terakhir itu ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, sama bahasa Indonesia. Nah, kalian sadar nggak ada tuh yang pakai bahasa
misalkan bahasa apa ya, bahasa Lampung gitu misalnya, atau misalkan bahasa Palembang gitu, atau mungkin bahasa Jambi dan sebagainya. Nah, harapannya dengan kalian belajar pemrosesan bahasa alami, itu tidak hanya bahasa-bahasa tertentu, tapi juga bahasa-bahasa lokal itu bisa ditingkatkan. Karena ini salah satu topik yang menarik ya. Jadi ini saya sekedar sharing session saja ya. Jadi bahasa lokal itu mulai punah gitu ya. Mulai anak-anak sekarang itu mulai jarang menggunakan bahasa daerahnya seperti itu. Justru mereka mungkin lebih menggunakan mungkin bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia. Nah, bahasa-bahasa daerah yang mungkin sudah mulai punah, nah dengan teknologi pemrosesan bahasa alami ini, mungkin bisa kita kumpulkan nih datanya, misalkan bahasa daerah mana gitu. Nah, nanti kalian akan coba mungkin buat sistem chatbot yang pakai bahasa bahasa lokal. Nah, nanti mungkin memudahkan atau mungkin bisa menjadi apa ya, semacam mengabadikan gitu ya, mengabadikan atau mungkin mengarsipkan agar sebuah bahasa lokalnya tidak punah gitu. Karena misalkan kalau bahasa lokal, pemrosesan bahasa alam ini kan kalau misalkan orang yang bahasa itu sudah lama tidak dipakai, kan lama-lama bahasa itu bakal hilang gitu. Padahal itu termasuk salah satu warisan budaya. Nah, ini mungkin kenapa kita perlu belajar pemrosesan bahasa alami atau NLP. Jadi banyak sekali aplikasi mungkin yang kedepannya setelah kalian mungkin lulus kuliah yang bakal bisa digunakan, atau mungkin penelitian-penelitian mungkin akan kalian coba lakukan. Oke. Nah, kalau itu dari segi teknologinya, sekarang kita bahas dari segi prospek industrinya. Jadi, sempat saya singgung ya, jadi teknologi pemrosesan bahasa alami ini sebenarnya merupakan prospek teknologi yang sangat tinggi gitu ya. Prospek teknologi yang sangat tinggi yang hampir digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Misalkan kayak Google punya auto Google-nya gitu ya. Misalkan Siri, terus ada Alexa dan sebagainya gitu ya. Itu yang untuk yang mungkin levelnya sudah perusahaannya sudah sangat besar gitu ya. Nah, terus misalnya contoh lagi misalkan Google dengan spam filteringnya atau misalkan dengan summary classification atau mungkin dan sebagainya itu sudah banyak perusahaan-perusahaan melakukan. Nah, Indonesia juga punya beberapa startup gitu ya, beberapa startup yang mulai mengembangkan dan bahkan mengimplementasikan teknologi ini, tapi khusus untuk bahasa Indonesia. Nah, ini terkait tadi ya penguasaan bahasa lokal. Jadi targetnya untuk para penggiat NLP ini kalau bisa nih teknologi bahasa Indonesia, kalau bisa nih sistem atau mungkin data besar dalam data bahasa Indonesia itu Indonesia yang mengembangkan seperti itu karena atau mungkin NLP-nya itu kalau bisa Indonesia yang mengembangkan. Jadi bukan orang luar yang menggunakan data bahasa Indonesia terus nanti mereka training. Karena kan kita yang tahu bahasa kita sendiri seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa startup, itu ada Pros AI, ada Kata AI, ada Bahasa AI, sama Nlimit. Nah, ini beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi NLP gitu ya, termasuk juga teknologi speech recognition dan sebagainya untuk penggunaan di industri. Jadi misalnya nih yang saya tahu itu Pros AI gitu ya. Pros AI itu ada beberapa produk yang dia miliki, misalkan untuk jadi notulen gitu ya, notulen rapat. Nah, itu bisa digunakan salah satu penerapannya. Jadi banyak sekali gitu ya, banyak sekali sebenarnya teknologi NLP ini digunakan di berbagai industri. Jadi teknologi NLP ini bukan ini ya, nanti kita akan coba bahas. Jadi bukan sebatas kita chatbot gitu, tapi ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Mungkin saya coba lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke teknologi yang sekarang, mungkin kita akan bahas sedikit mengenai perkembangan teknologi NLP ya. Jadi kita akan coba bahas sedikit mengenai perkembangan teknologi NLP. Jadi perkembangan teknologi NLP itu dimulai pada tahun 1949. Jadi seperti yang saya sebutkan, NLP ini bukan ilmu baru ya, tapi ilmu lama yang perkembangannya sangat pesat menurut saya. Jadi pada tahun 1949 itu ada Wever Memorandum. Jadi ini Wever Memorandum itu semacam sebuah ide atau gagasan yang diusul oleh Warren Wever. Jadi di sini yang Warren Wever ini mengusulkan bagaimana cara kita menggunakan metode komputasi untuk menerjemahkan bahasa manusia seperti itu. Nah, ini adalah start awal dari NLP, gitu ya. Nah, pada tahun 1960 peneliti itu mulai dari lumayan jauh ya jedanya ya. Jadi mulai mempelajari
bagaimana sih struktur sebuah kalimat gitu ya, bagaimana aturan-aturan dalam tata bahasa. Tapi ini konteksnya masuk dalam bahasa Inggris ya. Kita masuk bahas bahasa Inggris karena bahasa Indonesia itu agak sedikit terlambat gitu ya. Nah, jadi mulai mengembangkan nih bagaimana ya sebuah aturan-aturan atau mungkin grammar gitu ya dalam menyusun sebuah kalimat. Nah, di sini itu ada yang namanya Noam Chomsky, di mana Noam Chomsky itu dia mengembangkan generative grammar. Nah, mungkin itu lanjut ke tahun 1970 itu mulai ada conceptual ontologis. Jadi conceptual ontologis ini digunakan untuk mengatur gitu ya. Jadi digunakan untuk mengatur pengetahuan dalam format terstruktur. Jadi kalau tadi itu baru belajar bagaimana memahami sebuah struktur kalimat, nah sekarang kita perlu mengatur nih format pengetahuan itu seperti apa, sehingga nanti harapannya bisa memahami konsep-konsep dalam bahasa seperti itu. Lalu tahun 1980 itu mulai ditemukan simbolik model. Nah ini mungkin simbolik model kalau kalian mungkin pernah belajar kecerdasan buatan harusnya pernah belajar simbolik model gitu ya. Jadi simbolik model itu digunakan untuk NLP berbasis pendekatan berbasis aturan. Jadi dibuatlah sebuah rules yang berbentuk simbolik, yang mana ini sangat bergantung pada pengetahuan domain. Jadi misalkan simbol-simbolnya seperti apa itu nanti akan sangat bergantung dengan itu seperti itu. Jadi agak tidak sedikit fleksibel gitu ya simbolik model ini. Lalu ada statistical model. Nah, statistical model ini jadi yang awalnya pendekatan secara simbolik mulai bergeser ke pendekatan berbasis statik. Jadi pendekatan berbasis statik ini karena apa? Karena pada tahun 1990-an ini kan data itu kurang lebih di rentan ini ditemukan oleh internet ya. Mulai internet mulai berkembang, terus data juga semakin meningkat. Oke, mohon maaf, ini ada yang ingin ditanyakan? Oh, mungkin sini mute dulu ya. Udah dimatiin. Oke, mungkin oke, thank you yang sudah di mute. Takutnya mengganggu teman-teman yang lain yang kuliah. Oke, nah jadi mulai ditemukanlah statika model. Saya lanjutkan ya. Jadi di statika model ini yang awalnya berbasis simbolik mulai menggunakan berbasis probabilitas. Jadi mulai dikembangkan metode-metode berbasis probabilitas. Nah, terus masuk ke tahapan selanjutnya, ini masih kita bahas di tahun 90-an, mulai di tahun 2003, mulai masuk ke tahun 2000-an, itu mulai ditemukan neural language model. Nah ini karena jaringan saraf tiruan gitu ya, mulai berkembang. Jadi mulai dipakai nih teknik berbasis berbasis neural language-nya. Neural language model yang berbasis dengan jaringan saraf tiruan. Di mana nanti di tahap ini mulai mempelajari pola gitu ya, mulai mempelajari pola-pola teks dan harapannya itu bisa memprediksi seperti itu. Nah, berkembang lagi di tahun 2008 itu ada multitasking. Jadi metode multitasking itu dikembangkan, yang mana harapannya itu bisa model itu mempelajari tugas secara bersamaan. Di mana nanti dia mempelajari tugas secara bersamaan, harapannya modelnya lebih fleksibel serta dapat memahami bahasa manusia itu dalam berbagai konteks. Nah, mulai di tahun 2013 itu ada konsep word embeddings. Nanti kita akan coba bahas. Word embeddings itu adalah atau teknologi word to fact. Jadi mulai kata-kata itu direpresentasikan secara numerik, jadi secara vektor numerik, yang mana nanti kita tahu ya komputer ini kan tidak bisa menerjemahkan teks gitu ya. Intinya kan mereka itu teks itu kita konversikan ke sebuah angka, nanti angka itu nanti diolah dalam bentuk digital, nanti baru diolah ya. Kan intinya komputer kan belajarnya seperti itu. Nah, dengan ditemukan word embedding, jadi semua kata-kata itu di convert ke sebuah vektor numerik, yang mana nanti dari vektor numerik itu model atau mungkin sistem kita itu tahu makna gitu ya, makna kedekatan kata. Nah, dari sini mulai kita memahami makna seperti itu. Jadi kalau tadi kan baru masih membahas bagaimana suatu teks disusun dan sebagainya. Nah, dari sini mulai kita mempelajari makna. Baru ada sequence to sequence. Jadi di sini di tahun 2014 itu ya ada sequence to sequence, di mana ini mengubah teks menjadi sebuah urutan.
yang mana nanti harapannya itu mulai ada teknologi yang namanya machine translation sama text summarization. Lalu sudah mulai 2015 mulai ada attention mechanism. Nah, ini model yang berfokus pada teks dengan konteks tertentu. Jadi ada attention-nya, ya, attention. Contohnya misalnya ditemukan model transformer. Gitu. Jadi ini teknologi dengan ditemukannya metode transformer, gitu ya. Jadi lebih canggih lagi, gitu ya, NLP-nya. Terus ada mungkin yang 2018 dan seterusnya itu mulai ada pre-trained model. Jadi mulai ada BERT, GPT, dan sebagainya. Bahkan sekarang udah ada LLM gitu ya. Nah itu model yang awalnya mungkin hanya memproses data yang sedikit, sekarang jadi lebih besar, dan lebih cepat, dan lebih akurat. Seperti itu. Nah ini mungkin perkembangan NLP. Jadi kalau kalian, Bu apakah saya terlambat? Oh enggak, kalian enggak terlambat untuk belajar NLP. Jadi belajar dari awalnya dulu, terus nanti kalian akan untuk ke sistem-sistem selanjutnya itu pengembangan. Gitu. Jadi NLP ini bukan, saya tekankan NLP itu bukan ilmu baru. Terus kalau kalian terlambat atau tidak terlambat untuk belajar NLP. Karena sekarang ini resource-nya sangat besar gitu ya, untuk belajar NLP. Oke, mungkin saya coba lanjut. Nah, sekarang ruang lingkup NLP itu seperti apa? Jadi tadi di bagian sebelumnya udah saya jelaskan secara human machine interaction itu akan banyak teknologi digunakan. Jadi ada speech recognition, tadi ya teknologi berbasis suara, atau mungkin teknologi berbasis sign language-nya. Gitu. Tapi kita tidak akan bahas di sini, karena ini ada satu materi lagi gitu ya. Kita kan tidak akan bahas di fokus di sini, kita akan fokus di natural language processing. Jadi kita akan fokus pada mengelola input yang sudah jadi teks. Oke, atau inputnya itu teks, nanti kita akan coba bahas natural language understanding. Bagaimana sebuah mesin itu memahami gitu ya, memahami apa yang dimaksud atau mungkin bahasa alami ini maksudnya seperti apa. Lalu ada natural language understanding ini bisa dari berupa dokumen, dari internet, atau mungkin dari sebuah summary, atau mungkin dan sebagainya, atau bahkan dari OCR. Seperti itu. Nah, nanti akan coba ada natural language generation. Jadi dari apa yang sudah dipahami tadi, kita harapkan akan membuat sebuah respons. Nah, responsnya ini disebut dengan natural language generation. Lalu ada text analysis, ya ini text analytic ini maksudnya itu bagaimana kita memahami suatu teks gitu ya. Jadi ada sebuah teks, kita akan memahami dari sebuah teks. Nah, ini mungkin ruang lingkup dari natural language processing. Coba lanjutkan. Nah, jadi di awal perkembangannya itu, jadi di awal perkembangan natural language processing, kalau kalian mengikuti sebenarnya natural language processing dan computational linguistic itu dulu ilmu yang berbeda, gitu ya, dua keilmuan yang berbeda. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kedua keilmuan ini jadi berdekatan, gitu ya. Jadi bahkan menyerupai atau mungkin bisa beberapa pendapat itu bahkan menyamakan, gitu ya, bahkan menyamakan ilmu ini. Jadi karena kita ini engineering gitu ya, kita kan pasti butuh keilmuan lain. Nah, sama seperti di natural language processing, jadi dia tidak bisa, kalau kalian mengembangkan sistem, maka sistem yang dikembangkan kan perlu dasar pengetahuannya. Nah, jadi ilmu yang beririsan ini, NLP ini beririsan dengan computational linguistic. Jadi computational linguistic itu seperti apa? Jadi computational linguistic itu mempelajari proses komputasi atau proses yang mendasari sebuah bahasa. Misalkan bagaimana kita memahami bahasa, bagaimana kita menghasilkan bahasa, bagaimana kita mempelajari bahasa. Nah, ini mungkin kalian tidak akan mempelajari karena kalian di sisi engineering-nya gitu ya. Mungkin ini anak-anak linguistik gitu ya, atau mungkin anak-anak bahasa yang mempelajari. Nah, sehingga computational linguistik ini dia itu berfokus pada aspek teoritis. Misalkan bagaimana pemahaman struktur bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Nah, mereka membahas yang lebih detail. Apakah kalian tidak perlu tahu? Perlu. Kalian perlu tahu karena kalian dalam mengembangkan sistem harus tahu istilah-istilah ini. Tapi kita tidak akan membahas secara dalam. Gitu. Nah, lalu NLP. Nah, NLP ini dari sisi engineering-nya gitu ya, dari sisi kalian ya, karena kalian di sini kan engineering ya statusnya. Jadi kita itu bertugas untuk mengembangkan sebuah metode, di mana metode itu untuk menyelesaikan masalah praktis yang melibatkan suatu bahasa. Contohnya misalkan tadi ya pengenalan ucapan otomatis atau automatic speech recognition, machine translation gitu ya, kayak Google Translate, itu kan diciptakan oleh engineering. Ekstraksi informasi atau information extraction, yang mana nanti NLP itu fokus utamanya itu pada implementasi teknologi yang bisa bekerja secara efisien dan akurat.
Jadi ini fokus kita. Jadi kalian hanya melihat yang sisi ini. Nah, karena seiring dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, kedua keilmuan ini kadang disamakan, gitu ya. Kadang ada orang yang bahas, oh computational linguistics dengan NLP itu sebenarnya ilmu yang sama. Itu nggak apa-apa, karena ini ya, karena kan pasti keilmuan itu selalu terdistraksi gitu ya. Seperti itu. Nah ini pengenalannya gitu ya. Nah, saat kalian mengembangkan sebuah sistem NLP, kalian juga harus mempelajari atau tahu ya sedikit banyak tentang istilah-istilah dalam computational linguistics gitu ya. Jadi kalian juga harus tahu tuh istilah-istilahnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas interpretasi bahasa dalam 6 level. Jadi bahasa manusia itu biasanya didefinisikan dalam 6 level. Jadi yang pertama itu adalah morfologi. Jadi morfologi itu apa sih? Morfologi itu adalah atau istilahnya itu morfem. Itu adalah unit terkecil dari makna dari sebuah kata. Maaf, unit terkecil atau makna terkecil dari sebuah kata. Nah, level ini itu berkaitan dengan level ini berkaitan dengan morfem dalam perannya sebagai bagian penyusun kata. Contohnya satu kata nih, tas, buku, pergi, makan, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan morfem. Jadi bagian terkecil ya, bagian terkecil yang menyusun dari sebuah kalimat. Nah, dalam morfologi itu pengetahuan tentang kata dan bentuknya itu bisa dibedakan antara satu dengan lainnya. Jadi misalkan kita di morfologi ini kata membangunkan. Membangunkan itu kan kata dasarnya itu adalah bangun. Nah, itu adalah morfemnya. Nah, sementara mem dan kan itu adalah sufiks dan prefix. Nah, ini mungkin sepintas kalian sudah belajar gitu ya, mungkin di kelas bahasa atau mungkin di SMA gitu. Nah, karena kita bahas tentang morfologi itu adalah morfologi level ini adalah bagian terkecil. Jadi kalau di bahasa itu adalah kata dasar atau kata penyusunnya, kata dasarnya. Kalau di suara itu ada namanya fonem. Jadi fonem ini eh, apa namanya karena dalam ini ya dalam NLP itu kita pas untuk interaksi itu kebanyakan ya, terutama kalau misalkan mau human and machine interaction itu kita pakai suara, maka ada istilah fonem. Jadi fonem itu khusus untuk di bagian speech. Oke, kita tidak akan bahas lebih jelas tentang fonem ya, karena ini kalau nanti kalian belajar tentang speech recognition nanti ada bahasan sendiri terkait fonem. Oke, terus selanjutnya di level leksikal. Jadi kita di level leksikal ini karena tadi kata, sekarang kita berfokus bagaimana bagian-bagian kata tadi morfem itu bergabung menjadi sebuah kata-kata. Gitu ya. Kalau kata saja misalkan makan, kita mungkin kalian secara natural tahu gitu ya. Oh, makan itu berarti sebuah aktivitas misalkan yang memasukkan sebuah makanan misalkan ke mulut gitu. Misalnya seperti itu. Atau mungkin apa gitu ya definisinya. Tapi kan komputer tidak seperti itu ya, tidak secara alami belajar seperti itu. Maka kita akan masuk kata itu tidak ada maknanya ya. Misalkan kata makan itu tidak ada maknanya gitu ya di komputer. Ya udah dia makan gitu. Karena makan direpresentasikan numerik sebagai apa. Maka kita akan coba masuk ke level selanjutnya, lexical level. Jadi yang dari kata itu menjadi kata-kata seperti itu. Nah, sistem ini mengidentifikasi perbedaan-perbedaan untuk menemukan arti dari setiap kata. Misalkan contohnya adalah sejak kecil ia sudah kehilangan seorang ibu. Oke. Nah, di sini makna ibu itu adalah makna leksikalnya itu sebagai objek. Jadi di sini kita mulai menyusun kumpulan kata-kata itu kita mulai menyusun gitu ya. Oh, jadi sebuah kalimat. Oke. Kita masuk ke level selanjutnya itu ada syntactical level. Jadi kalau tadi kata jadi kata-kata, nah sekarang jadi sebuah kalimat. Jadi kita berfokus pada level kalimat. Nah, tahapan ini itu memahami tentang gagasan bahwa kebanyakan bahasa atau arti dari kalimat gitu ya, arti dari sebuah kalimat. Contohnya, saya berangkat dari pukul 8 pagi. Oh, berarti dengan kata dari, berarti saya itu sudah sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi kita makna saya berangkat itu berarti saya sedang pergi gitu, dan sebagainya. Nah, ini sintaktikal level. Lalu sintaktikal level atau sintak itu juga menjelaskan bentuk dari sebuah bahasa ya. Jadi sintaktik ya. Secara spesifik itu grammar. Jadi kalau kalian di program itu kan ada sintaknya gitu ya. Nah, sama juga di dalam sebuah bahasa itu ada sintaknya. Jadi ada aturan cara penulisannya. Misalkan kalau di bahasa Indonesia SPOK dan sebagainya. Mungkin di bahasa lain itu berbeda. Nah, itu disebut sintak level.
Nah, ada beberapa teknik sintaksis yang digunakan. Nanti ini kita akan bahas lebih detailnya nanti ya, tapi ini saya coba bahas kilas. Jadi ada lemmatization, jadi melakukan pengurangan dari berbagai bentuk kata sehingga memudahkan analisis. Ada segmentasi morfologis tadi ya, dari sebuah unit-unit morfem tadi, unit kata tadi disegmentasi. Ada segmentasi kata gitu ya, jadi dari kata-kata itu dibagi gitu ya, dibagi sehingga nanti jadi unit-unit yang berbeda. Ada yang penandaan part of speech. Jadi nanti ada bagian dari sebuah ucapan dari setiap kata. Gitu. Ini nanti akan kita bahas, ini hanya pengenalan. Lalu ada yang namanya parsing. Jadi melakukan analisis kata menggunakan kalimat yang disediakan, ada metodenya. Nanti ada pemutusan kalimat, ada stemming dan sebagainya. Ini bisa beberapa teknik yang disebutkan. Saya mohon maaf ya kalau agak di sini. Oke. Nah, tadi sudah kata-kata, terus kalimat. Sekarang kita akan bahas pada level selanjutnya, semantik. Jadi, kita harus memberikan sebuah makna, gitu ya. Jadi, komputer itu tidak bisa memahami sebuah makna dari sebuah kalimat. Kalau misalkan kita masukkan misalnya, contohnya di sini ya, kata berbau, gitu ya. Berbau itu apa maknanya? Kalau kita mungkin tahu, oh ya berbau itu berarti punya bau, gitu ya. Karena kali kan si natural language ya, atau bahasa alami. Tapi kalau komputer tidak. Jadi kita harus memberikan makna, gitu ya, makna dari kata ini. Misalkan saya menggunakan baju merah, gitu ya. Terus contoh lagi di mukanya terlihat merah karena demam. Oke, definisi merahnya itu beda. Definisi merah yang pertama, saya bilang warna, karena saya pakai baju warna merah. Tapi definisi yang kedua, warna merahnya itu terkait kondisi dia. Misalkan wajahnya merah karena demam, berarti kan dia sedang sakit atau mungkin dia sedang pucat dan sebagainya. Nah itu kita harus definisiin. Gitu. Lanjut ke semantik. Nah semantik ini secara ini ya tadi ya, tadi di sistem yang sebelumnya itu masuk ke natural language understanding. Jadi kita memberikan atau kita membangun representasi pengetahuan ke sistem NLP kita. Ada banyak teknik yang bisa digunakan gitu ya. Jadi ada non-entity recognition, ada disambiguitas arti kata, jadi kita perlu definisiin makna per makna, itu juga bisa. Terus dan sebagainya gitu ya. Ada banyak yang bisa digunakan. Oke. Nah, sudah ini mau makna teksnya. Oke. Sudah masuk ke makna, kita akan masuk ke level selanjutnya. Ingat kita punya 6 level ya. Kita punya 6 level, masuk ke discourse level. Jadi tadi sudah makna secara kalimat, sekarang kita harus belajar karena teks di NLP itu nggak mungkin satu gitu ya. Tidak mungkin satu teks gitu. Pasti banyak gitu ya. Pasti teksnya panjang, dokumennya panjang. Nah, kita tidak mungkin fokus ke satu teks. Nah, maka kita harus coba bahas hubungannya nih. Hubungan antara satu teks yang satu dengan teks yang lainnya. Misalnya, contohnya, meskipun sebagian besar gedung di kampus itu sedang direnovasi, namun kegiatan perkuliahan masih tetap berjalan. Nah, jadi kan ada kaitannya ya. Jadi kegiatan perkuliahan itu berjalan, walaupun misalkan kondisinya masih gedungnya itu direnovasi. Nah, ini masuk ke discourse level. Nah, level yang lebih tinggi lagi, itu masuk ke pragmatic level. Ini level terakhir. Jadi di sini kita memberikan semacam sense gitu ya, atau mungkin semacam penalaran, di mana kita memberikan sistem kita tuh kesadaran situasional tentang pengetahuan dunia atau tentang kondisi sekitarnya. Yang mana ini mendefinisikan atau mengidentifikasikan apa arti yang paling memungkinkan dan masuk akal dari sebuah teks tersebut. Misal, ini saya mohon maaf ya kalau kurang sopan. Pak Risti meminta izin buang air kecil di belakang. Oke, kita tahu nih secara makna, oh buang air kecil itu berarti ke toilet gitu ya, buang air kecil gitu. Tapi kalau secara komputer nih ya, dia tahu buang air mungkin sejumlah kecil. Atau misalnya di belakang itu kita tahu itu toilet gitu. Tapi kalau di mesin, dia belum tentu tahu makna di belakang itu seperti apa. Nah, ini level yang lebih tinggi lagi dari NLP. Jadi, apa kita akan ke arah sana? Ya memang banyak misalkan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa-bahasa baru, nah itu akan coba masuk ke level yang level. Jadi, berdasarkan situasional, bisa memahami sebuah kalimat berdasarkan situasional.
Walaupun kalau di robot atau mungkin secara interaksi human machine itu akan agak sulit gitu ya menerapkan sampai ke level ini. Karena biasanya itu pada discourse level. Seperti itu. Oke, pragmatic level. Nah, ya sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusikan dulu nih sebelum kita lanjut? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak, oke, belum ada ya? Oke, saya lanjut ya kalau gitu. Kan? Ya. Nah, itu tadi udah bahas pengantar ya. Pengantar tentang NLP. Mungkin kalian sedikit dapat harapannya sih dapat gambaran ya. Sedikit banyak dapat gambaran bagaimana teknologi NLP itu. Nah, sekarang kita coba bahas tentang aplikasinya gitu ya. Aplikasi dari pemesan bahasa alami ini. Nah, jadi sebenarnya mungkin banyak turunan ya. Jadi banyak turunannya, tapi ini saya coba bahas secara garis besarnya saja. Jadi yang pertama itu adalah information extraction. Jadi bagaimana kita mengekstraksi informasi dari data yang tidak terstruktur menjadi sebuah data yang structure. Jadi ini ada sebuah data nih, misalkan dari kita tahu ya di search engine kita tuh banyak sekali data yang mungkin bentuknya tuh tidak terstruktur. Jadi unstructured data ya. Kita coba tarik dari unstructured data ini menjadi sebuah structured data. Itu information extraction. Jadi NLP bisa digunakan untuk seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada text categorization. Nah ini mungkin yang cukup familiar dengan kita di kehidupan sehari-hari. Jadi text categorization ini ada sebuah teks atau ada sebuah data itu kita akan memberikan label atau kategori secara harapannya secara otomatis. Contohnya misalkan spam filtering. Jadi kalau misalkan kalian di email gitu ya, misalkan ada email, tiba-tiba kok email ini penting masuk ke spam gitu misalnya. Atau oh bagaimana sih misalkan kalau sekarang kalau dulu mungkin baru spam ya. Kalau sekarang tuh bisa ada promotion, bisa ada penting atau enggak gitu ya di email di Gmail kita itu ya. Kalau kalian buka Gmail itu kan banyak gitu ya langsung bisa di kelas-kelas kayak gitu. Nah, itu contoh penerapan dari apa namanya dari teks kategori teknologi NLP text categorization. Jadi difilter. Nah, bagaimana ngefilter ya tadi? Ada sebuah kata-kata, oh mungkin kalau isi emailnya seperti ini, dia masuknya ke spam, otomatis ke spam gitu. Jadi jangan aneh kalau misalkan kok emailnya nggak ada di kontak masuk ya, tapi ke spam gitu. Nah itu mungkin ada concern kata-katanya atau mungkin ada didefinisiin seperti apa di emailnya. Terus ada lagi misalkan promosi. Nah, itu didefinisiin. Misalnya kalau kalian misalkan kalau saya itu karena pernah login di akun misalkan akun komersial gitu ya atau misalkan e-commerce dan sebagainya, itu kadang suka ngirim promo-promo gitu ya lewat email gitu. Nah, dia nanti biasanya kalau di Gmail itu kan masuk ke bagian promosi. Nah, itu sudah didefinisiin di datanya. Oh, kalau misalkan di NLP-nya, misalnya model NLP-nya, kalau ada teks yang seperti ini, kita akan labelkan sebagai promosi. Gitu. Ada lagi misalkan dokumen clustering. Dokumen clustering misalkan labelnya itu tergantung dari dokumen keywordnya. Misalkan kalian punya semua data nih, kalian punya data yang sangat besar, terus ada dokumen, nanti kalian diminta untuk mengcluster gitu. Misalkan cluster, contohnya misalkan dokumen kesehatan gitu ya, mungkin yang paling mudah dibayangkan gitu, misalkan oh di cluster berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan tipe penyakitnya kah, atau mungkin berdasarkan riwayatnya, dokternya dan sebagainya. Itu misalkan dokumen clustering. Ada lagi misalkan plagiarism detection. Jadi plagiarism detection ini kita mengkategorisasikan apakah teks ini plagiat atau tidak. Jadi melalui apa? Kita punya teks. Jadi ada ribuan data teks kita jadi punya database gitu ya, atau mungkin punya data, semua data kumpulan. Nah, dari semua data ini kita akan coba bandingkan nih dengan data input baru yang kita masukkan. Mana nih yang punya kemiripan? Nah, maka kalau misalkan punya kemiripan, maka itu masuk ke plagiat. Contohnya mungkin kalau kalian pakai Grammarly itu sudah ada plagiarism detection-nya, atau mungkin kalau misalkan kalian nanti tugas akhir itu biasanya harus di-upload ke Turnitin gitu ya, untuk cek plagiarism-nya. Nah, itu juga salah satu teknologi NLP berbasis text categorization. Atau misalkan sentiment analysis. Nah, ini mungkin yang familiar ke kalian gitu ya, misalkan kita scraping data, terus kita definisi ini mana kata-kata yang positif, negatif, ataupun netral.
Itu. Nah, nanti dia akan mengklasifikasikan apakah kalimat ini bersentimen positif, negatif, dan netral. Dan ini paling banyak digunakan di ini ya, di perusahaan sentimen ini. Karena misalkan kalian mau promosi nih, kalian bisa tahu nih review produk kalian itu positif atau negatif. Atau misalkan kalau kalian belajar di e-commerce deh, kalian kan tahu kan kalau di e-commerce tuh bisa pakai bintang, misalkan bintang 4, bintang 5, dan sebagainya. Nah, dari itu kan nanti kalau misalkan kalian menarik komen gitu ya, nanti kalian bisa, oh ternyata kalau bintang 4 itu orang suka gitu produk kita atau enggak. Nah, itu sangat dibutuhkan kalau misalkan di perusahaan gitu, terutama untuk yang di marketing gitu ya, untuk atau misalkan untuk suatu berita gitu ya. Contohnya misalkan waktu dulu kalau misalkan waktu sibuk-sibuk di kontestasi politik gitu ya, kan ada kan yang membuat sistem sentimen analisisnya, oh kecenderungan terhadap paslon ini gimana. Nah, itu contoh dari sentimen analisis. Itu text categorization atau SI scoring. Nah, ini biasanya biasanya untuk ujian gitu ya, kalau misalnya ini kalian bisa misalkan oh ini sudah ada jawaban bakunya, lalu kita definisiin kalau dia seperti ini kurang lebih itu skornya sekian. Nah, itu banyak ya untuk yang text categorization. Oke. Nah, terus ada yang sequence to sequence. Nah, sequence to sequence itu sistem yang bisa mentransformasi ya, transformasi input tertentu menjadi output tertentu lagi gitu ya. Contohnya, misalkan kalian contohnya adalah machine translation. Contohnya misalnya di translate, itu kan kalian punya input misalkan bahasa Jepang nih. Kalian olah, diminta untuk ditranslate jadi bahasa Indonesia. Atau misalkan dari bahasa Inggris, kalian minta olah dari bahasa Indonesia. Nah, itu juga termasuk dari teknologi NLP. Teknologi NLP-nya yang sequence to sequence. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan spelling correction. Spelling correction kalau misalnya kalian ngetik gitu ya, kadang ada atau misalnya ya kalau ngetik gitu ya nanti kan ada spelling correction-nya gitu ya, atau misalnya pakai apa ya biasanya spelling correction ya. Ataupun udah spelling correction tapi dia cuma label merah, atau misalkan dia nge-suggest gitu. Atau misalkan kalau kalian ngoding. Kalau kalian ngoding, itu kalau yang AI gitu ya, kalian bisa misalkan kalau di collab itu tinggal tap, dia ngasih suggest gitu kan. Nah, itu juga termasuk teknologi dari NLP. Jadi dia sudah punya pengetahuan, nanti dia suggest gitu ya. Misalkan kita mau ketik import, misalnya import misalnya kita mau ngetik NumPy, nanti dia akan suggest gitu ya kalau di collab tuh NumPy S and P gitu. Nah, itu contoh dari sequence to sequence. Jadi dia bisa mensuggest gitu ya. Atau bahkan chatbot. Chatbot juga salah satu contoh dari sequence to sequence. Oke. Nah, itu jadi 3 gagasan besar ya. Jadi 3 aplikasinya, jadi ada information extraction, bagaimana kita dari data unstructured jadi data structure, text categorization dengan berbagai labelnya, terus sequence to sequence, jadi yang input tertentu, inputnya apa, outputnya juga apa. Jadi ada semacam perbedaan antara input dan outputnya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya mau coba discuss lagi nih. Kayaknya kalau saya terus yang nyampein agak monoton nih takutnya. Boleh nih, dari aplikasi tadi, itu kalian sudah pernah pakai yang mana nih? Ada yang mau volunteer nggak? Atau mau saya coba pilih random lagi nih? Dari aplikasi NLP tadi nih, kalian mungkin sudah pernah pakai, atau mungkin sudah pernah ngembangkan, atau bahkan tadi kayak siapa ya tadi ya, Raffi ya kalau nggak salah. Zaki, sorry. Zaki tadi dia bandingin, Bu, saya pakai ChatGPT sama ChatGPT sama Gemini yang tidak salah tadi. Oh, ternyata saya lebih prefer pakai ChatGPT. Ada mungkin yang ini mau coba cerita pengalamannya? Ada yang mau coba? Ada yang mau volunteer atau saya tanya lagi ya? Um, ini siapa ya? Ini yang depannya yang angka di depan ini NIM kalian gitu ya? Atau gimana nih? Ini kode NIM atau apa nih? Yang di depannya ada. Iya, Ibu, kode NIM, Bu. Ya. Oh, kode NIM ya? Oke. Ya, berarti saya coba tanya deh 2 atau 3 orang. Fakih, ada M Fakih. Kalau di sini kodenya 04. Atau Fakih bisa open mic? Ada, Bu.
Oke. Ini Fakih dari tadi tuh udah ada tiga garis besar ya, tiga garis besar atau aplikasi umum dari NLP. Kira-kira Fakih pernah pakai yang mana nih? Itu yang chatbot. Oh oke, Fakih pernah pakai chatbot. Chatbot untuk apa nih? Kayak tugas itu Bu, tugas kuliah gitu Bu. Pernah ngembangin atau pengguna nih? Pengguna Bu. Oh, oke, pengguna ya. Oke, thank you Fakih. Terus Ari Sigit 069. Iya Ibu. Oke, Ari, kira-kira dari tiga aplikasi tadi pernah pakai yang mana atau mungkin bahkan mengembangkan? Kalau mengembangkan belum ya Bu, cuman sebagai pengguna saya ini sih Bu pakai chatbot Bu. Oke, chatbot juga nih. Ini Bu apa namanya? Veronica itu Bu. Oh, Veronica, itu apa Iya, tuh? Bu. Chatbot apa tuh? Chatbot di ini Bu, di My Telkomsel gitu Bu. Oh, oke. Oh, dari Telkomsel ya? Iya Ibu. Oke, biasanya untuk apa tuh chatbotnya kalau di Telkomsel? Paling cuman buat menanya kuota-kuota yang murah, terus ngecek kuota gitu-gitu Bu. Oh, bisa rekomendasi juga dia ya? Iya Bu. Oh, oke, menarik. Oke, selain itu? Mungkin sama kayak yang lain paling chat GPT Bu. Gemini. Oke. Ada lagi Ari? Mungkin udah Bu. Oke, baik. Thank you Ari. Oke. Ada nggak nih yang mau volunteer nih? Satu orang lagi nih. Yang mau volunteer. Sharing ceritanya. Ada yang mau volunteer? Coba saya pilih satu deh. Tadi kalau ada yang cowok, mungkin yang cewek kali ya. Yang Friska Sihotang 092. Iya Bu. Oke, Friska boleh sharing? Mungkin kalau chatbot udah biasa ya Bu, mungkin mesin translation Bu. Biasa saya gunakan buat translate Bu, Google Translate. Oh oke. Biasanya untuk pakai bahasa apa nih? Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Bu, menerjemahkan jurnal Bu. Oh oke, baik. Kalau ngembangkan udah pernah belum, Rizka? Belum pernah Bu. Oke, belum pernah ya. Oke, selain itu ada lagi? Chatbot Bu, biasa menggunakan ChatGPT Bu, sama Gemini. Oh oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Rizka. Oke, terima kasih tadi teman-temannya yang udah sharing. Kalian rata-rata pasti udah pernah pakai Translate gitu ya. Translate itu juga sekarang udah cukup canggih gitu ya. Jadi bisa teks. Kalau dulu cuma bisa teks kita copy paste terus minta translate, sekarang bisa dokumen, bisa web gitu ya. Banyak yang bisa di ini, bahkan bisa gambar. Kalian gambar gitu ya. Kalian masukin aja atau kalian pastekan ke atau mungkin kalian impor gitu ya. Dia bisa langsung menerjemahkan. Bahkan bisa langsung dari handphone dan sebagainya. Nah, itu teknologi itu sebenarnya ada teknologi NLP itu tidak bisa berdiri sendiri ya, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri untuk interaksinya ya. Jadi memang dia mengelola pemahaman bahasa manusia, tapi tidak bisa berdiri sendiri, pasti digandengkan dengan teknologi yang lain. Misalkan kalau image gitu ya, mungkin dia nanti perlu teknologi image processing dan sebagainya. Tapi NLP itu menjadi bagian kuncinya gitu. Kayak misalkan speech recognition gitu ya. Kita mengenalin teks aja gitu ya. Misalkan suara diubah jadi teks. Terus untuk apa gitu ya. Nah, makanya perlu teknologi NLP untuk menjadi bagian kunci dari interaksi manusia dan mesin. Oke, itu tadi. Mungkin saya coba lanjut ya. Oke, karena kita di sini masih pengenalan, jadi saya akan coba bahas pengenalan dikit-dikit. Nanti mungkin next pertemuan kita akan coba bahas teknik-teknik yang agak lebih dalam ya. Oke, nah challenging dari bahasa manusia. Jadi banyak
saya mohon maaf ini bahasa Inggris slide-nya, karena setelah saya translate ke bahasa Indonesia kok kayak agak ambigu gitu bahasanya, tapi saya coba terjemahkan maksudnya ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu maksudnya dalam bahasa manusia itu akan banyak challenging-nya ya, akan banyak tantangan-tantangannya gitu. Ada yang pertama itu ambiguity atau ambiguitas. Jadi bahasa manusia itu sangat ambigu. Itu misalnya kalau misalkan istilah dalam ininya kayak apa sih? Kalau istilah anak muda sekarang itu ya banyak slang-slangnya gitu ya. Misalkan apa apa ya istilahnya kemarin kata anak-anak itu ya. Misalkan eh contohnya misalnya apa ya Kak? Ada banyak ya maksudnya istilah-istilah yang maksudnya tuh ambigu gitu maknanya, atau mungkin istilah-istilah slang gitu ya. Saya tidak bisa mencontohkannya karena saya lupa itu apa istilahnya gitu ya, istilah anak muda sekarang itu. Saya lupa gitu. Nah, contohnya misalkan kalau di sini, saya makan pizza dengan teman. I ate pizza with friends. Terus ada lagi kalimat yang selanjutnya, saya makan pizza dengan olive. Olive ini maksudnya itu ya, komponen gitu ya. Misalkan, nah terus I ate pizza with fork. Jadi saya makan pizza dengan garpu. Nah, semua sentence ini secara gramatikal, jadi tadi kita udah belajar 6 level bahasa. Jadi secara susunan, secara strukturnya, secara sintaknya, dia sama nih. Ada I, subjek, terus misalkan ada predikatnya, terus ada objeknya pizza. Terus ada keterangannya dengan apa? Secara strukturan sintak sama. Saya makan ini, strukturnya sama. Atau secara gramatikal ya kalau di sini, gramatikal atau strukturnya sama. Tapi kalau kita dalamin lagi, maknanya ini berbeda. Jadi kita akan coba masuk ke semantiknya. Maknanya beda. Jadi kalimat ini punya struktur sintak ataupun gramatikal yang mirip, tapi sangat berbeda dalam arti atau frasanya, frasa profesionalnya. Kata saya di sini, kata saya dan kata pizza, lalu ada kata makan. Nah ini mempunyai definisi yang berbeda. Jadi misalnya di sini kata saya makan pizza dengan teman, di sini kalimat teman itu berarti bersama seseorang, gitu kan? Saya makan pizza dengan zaitun atau olive gitu ya, merujuk pada tambahannya. Jadi tambahan pizza. Jadi ada pizza, itu tambahannya tuh zaitun, minyak zaitun atau mungkin olive. Gitu ya. Nah terus kata yang ketiga, saya makan pizza dengan garpu. Nah itu menunjukkan dengan sebuah alat. Jadi aktivitasnya berbeda, maknanya juga berbeda, secara struktur dia sama, tapi punya makna yang berbeda. Nah ini yang harus kita definisiin. Jadi ambigu gitu ya. Jadi akan banyak, kalau kalian mendefinisikan, oh saya cukup sampai sintak aja kok, I ate pizza with friend, I mean ada subjek, predikat, objek, ini, jadi dia ambigu. Atau contohnya tadi, misalkan kayak tadi yang kita masuk ke level selanjutnya, misalnya ini kata apa sih kalau nggak salah kata gila gitu ya, keren gila atau misalkan ganteng gila gitu. Saya malah kalau nggak sopan itu kan kata gila itu misalkan maksudnya tuh jadi sangat sangat ganteng gitu, atau misalkan keren abis gitu misalnya, atau ganteng abis. Nah itu misalnya kayak gitu ya, terus itu kan jadi maksud abis itu kan berarti keren abis itu berarti gantengnya itu udah sangat ganteng gitu. Contohnya seperti itu ya. Ini saya nggak tahu istilah-istilah barunya. Nah itu kan jadi ambigu, padahal secara makna abis itu ya kosong gitu kan. Sudah seperti itu. Lalu ada yang namanya dinamisme. Jadi challenge selanjutnya itu dinamisme. Jadi dinamisme itu bahasa itu akan terus berubah. Jadi bahasa manusia itu akan terus berubah. Jadi bahasa Indonesia pun sekarang kalau kalian lihat KBBI itu banyak menambahkan kata-kata baru ya. Kalau kalian lihat update, nah itu berarti kalau KBBI nambah kata baru, sistem NLP Indonesia juga harus nambahin kata baru gitu. Jadi kata itu selalu dinamis dan selalu berubah-ubah. Mungkin ada bahasa-bahasa modern yang jadi masuk ke bahasa Indonesia. Nah, makanya di sistem NLP itu kita harus data. Jadi harus selalu melatih gitu ya, melatih modelnya dengan mengikuti perkembangan bahasa tersebut supaya nanti sistemnya itu benar-benar merepresentasikan atau memiliki interaksi yang benar-benar alami. Seperti itu. Misalkan contohnya adalah hashtag gitu ya. Hashtag di Twitter itu banyak yang misalkan ada hashtag yang aneh-aneh dan sebagainya. Nah, itu jadi tantangan terbesar dalam NLP.
Lalu bahasa itu descriptiveness. Jadi kita itu tidak bisa menyimpulkan, jadi tidak bisa menyimpulkan secara langsung hubungan atau mungkin hubungan antar kata-kata itu tidak bisa disimpulkan hanya dari huruf-huruf atau bentuk fisik kata-kata tersebut. Misalnya kata hamburger dan pizza itu sama sekali tidak memiliki keterkaitan dari segi susunan huruf, tapi dalam konteks kuliner mereka punya makna yang sama. Jadi misalkan ya tadi ya hamburger dan pizza. Jadi kita tuh tidak bisa mendefinisikan bahasa itu secara diskrit, secara urutan huruf atau mungkin kombinasi. Jadi misalkan pizza dan hamburger secara bentuk bentuk susunan hurufnya beda, tapi secara konteks itu sama. Mereka sama-sama salah satu jenis makanan misalnya, atau makanan jenis cepat saji gitu. Nah di sini komputer itu cukup kesulitan untuk memahami hubungan antar kata berdasarkan makna ataupun kategorinya. Kayak nanti kita harus membuat sebuah semantik gitu ya, sebuah pemahaman yang mana nanti dia akan istilahnya itu mengkelompokkan gitu ya. Harapan itu mengkelompokkan kata-kata tersebut berdasarkan kategori-kategori tertentu. Lalu komposisionalitas. Jadi komposisi itu jadi sebuah kalimat atau mungkin sebuah makna suatu kalimat itu tidak hanya berasal dari makna individual setiap kata kayak tadi ya, tidak hanya berasal dari individual makna setiap kata yang kita masuk ke level selanjutnya gitu ya, makna dari sebuah kata, tapi bisa saja itu makna dari keseluruhan. Jadi seluruh kalimat itu nanti kalau misalkan makna dari sebuah kata itu adalah keseluruhan dari sebuah kalimat. Contohnya misalkan buku merah itu di atas meja. Maka kalimat ini tidak bisa disimpulkan kata buku, kata merah, kata besar, dan kata meja itu secara terpisah. Tapi harus memang secara satu kesatuan. Jadi buku merah itu di atas meja. Jadi enggak, ini ada kata buku itu punya makna sendiri, merah itu punya sendiri, besar itu punya sendiri, nggak bisa kayak gitu. Tapi kita harus mendefinisikan secara keseluruhan dalam kalimat. Makanya itu juga menjadi tantangan gitu ya, menjadi tantangan kayak tadi bagaimana keterkaitan antara kalimat sebelumnya dan kalimat selanjutnya atau mungkin kalimat sebelum-sebelumnya lagi dan sebagainya. Nah itu merupakan tantangan dari teknologi human language. Jadi kalau misalnya kalian di NLP, nanti tuh biasanya kalau kalian pertama kali pakai NLP itu ya, kalau sekarang kalian ngetik misalnya nanti ada memory based update, gitu, ada tulisannya. Nah itu dia lagi belajar. Oh berarti dia akan mencari jalur kayak kayak dia kan mencari jalur yang dibahas topiknya ini gitu. Nanti coba kalau kalian terus-terusan cek GPT-nya itu kalian misalnya kalian bahas nih, saya mau tanya apa definisi NLP nih misalnya. Kalian tanya lagi kan. Terus nanti menurut ini apa? Terus kalian terus diajak terus ngobrol tentang NLP, nanti dia makin ngerucut gitu ya. Pemahamannya makin tajam. Nah itu sama juga di NLP itu tantangannya itu. Jadi bagaimana bisa mengkomposisionalitas atau mungkin menghubungkan antara makna makna pengetahuan sebelumnya ke makna yang sekarang. Lalu yang terakhir itu kelangkaan. Jadi bahasa itu mempunyai jumlah kombinasi yang sangat banyak dan tak terbatas. Nah, jadi kalau kita ingin mendefinisikan atau mungkin membuat kombinasi-kombinasi itu akan sangat sulit gitu ya. Jadi itu mungkin variasi dari ini. Nah, makanya sekarang tuh sudah ditemukan teknologi LLM gitu ya yang bisa mendistraksi susunan gitu ya, susunan atau kombinasi-kombinasi kata tersebut. Nah ini challenging-nya, ini dari segi human language-nya, jadi dari segi bahasa manusianya. Lalu kita coba bahas dari segi teknologinya nih. Kalau itu dari segi bahasanya, dari segi teknologinya. Jadi dari segi teknologi, itu ada beberapa tantangan. Yang pertama tuh annotation cost. Jadi anotasi dalam bahasa, jadi bukan hanya gambar ya yang perlu dianotasi. Kalau mungkin kalian belajar image processing kan ada anotasi gambar gitu ya. Bukan hanya gambar, tapi kalimat atau mungkin kata itu juga perlu dianotasi. Jadi sehingga itu akan muncul biaya komputasi namanya. Nah biaya komputasi itu akan sangat besar gitu ya. Kalau misalkan kita misalnya anotasi ini untuk kalau bahasa Indonesia, mungkin sudah ada tuh sistem yang udah ada banyak libraries yang membantu kita untuk anotasi. Nah, tapi kalau misalkan pakai bahasa daerah
atau mungkin pakai bahasa yang belum ada yang mengembangkan gitu ya. Misalkan kayak mungkin bahasa daerah terpencil dan sebagainya. Nah, itu kalian kan harus menganotasi sendiri gitu ya, makna dari sebuah kata atau mungkin maksud dari kata-kata itu seperti apa. Nah, di sini anotasi ini perlu waktu dan tenaga, jadi perlu labor intensif dan time consuming. Nah, makanya itu salah satu tantangan juga seperti itu. Makanya sekarang sudah banyak tools ataupun library yang memudahkan untuk anotasi ini. Terus variasi domain. Jadi variasi domain. Jadi bahasa manusia itu bisa berubah-ubah tergantung dalam bidangnya atau mungkin domain tertentu. Jadi misalkan gaya dalam teks olahraga dan teks teks tentang politik itu beda kosakatanya. Tapi bisa aja dia menggunakan kosakata yang sama, tapi bisa aja maknanya beda. Nah, makanya tuh ada yang domain variation. Jadi makanya kalau kalian misalnya misalnya ingin mengembangkan suatu NLP, anggap ini misalkan kalian masih di lingkup kampus, maka batasi domainnya. Misalkan kalian mau mengembangkan sistem NLP untuk domain apa? Jadi batasin domainnya. Karena misalkan kalau misalnya boleh nggak multi domain ya boleh gitu, tapi ya itu tadi ada banyak constraint yang harus kalian pertimbangkan. Contohnya misalkan tadi dalam berita bola gitu ya, dalam berita bola kata serangan, misalnya ini dalam sports ya, dalam sports itu kata serangan dalam sepak bola itu berarti kita menyerang gitu ya, menyerang misalkan lawan dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan dalam konteks politik, serangan itu bisa maknanya misalkan debat atau mungkin bisa konflik dan sebagainya. Nah, itu kata yang sama dengan domain yang berbeda itu bisa beda makna. Nah, itu challenge juga nih di NLP, di sistem NLP-nya. Lalu adalah model yang kadaluarsa. Jadi model transform data annotated from one domain. Jadi ya makanya tadi ada pre-train ya, ada pre-train model di 2018 dan seterusnya itu ada pre-train model itu sangat membantu gitu ya, sangat membantu masalah dari model yang kadaluarsa ini. Jadi makanya sekarang ChatGPT itu ada versinya gitu ya, ada versi 2.0, 3.0, 4.0. Nah, kenapa sih ada versi-versinya itu? Yaitu karena modelnya kadaluarsa. Jadi model yang udah dilatih, ayo ditambahin lagi pengetahuannya. Nah itu, jadi challenging-nya itu. Jadi karena tadi masuk ke challenge di bahasa manusia yang terus berkembang, maka model ChatGPT atau mungkin model NLP kita itu juga akan mengalami yang namanya kadaluarsa. Makanya kita harus coba melatih modelnya dengan data yang terakhir. Terus ya ini variasi kalau misalkan kalian mengembangkan sistem sentimen analisis itu akan ada nanti variasi domain di mana nanti itu sangat bergantung bagaimana kalian mendefinisikan teks itu masuk ke sentimen mana, sentimen positif atau sentimen negatif. Contohnya misalkan bagi saya antrian 20 menit itu tidak lama, tapi bagi sebagian orang antrian 20 menit itu lama. Nah, jadi akan ada masuk kecenderungan dari definisi sentimen itu seperti apa. Atau misalnya kamar nah, jadi misalkan atau bisa juga misalkan kamar hotelnya ini out specially in Stuttgart atau hotel roomnya itu kecil karena saya hampir tidak bisa berputar. Namun sekiranya luas, tak manusiawi dan sedang dibangun. Jadi definisi kamar hotel yang kecil itu seperti apa? Nah itu contohnya yang harus tantangan di teknologi NLP kalau kalian khususnya di domain sentimen. Seperti itu. Jadi banyak constraint yang sebenarnya constraint ini coba terus diselesaikan dengan perkembangan teknologi. Oke, nah sekarang tadi sudah constraints, nah sekarang kita coba bahas future-nya. Jadi NLP ini ke depannya harus seperti apa? Jadi kalian harus tahu ya, teknologi NLP ini ke depannya harus seperti apa gitu. Jangan sampai kalian, saya mau belajar NLP nih, tapi saya tidak tahu nih arah ke depan ini NLP ini mau ke arah mana. Nanti kalian harus coba mempelajari gitu ya. Jadi sebenarnya ini sebuah distraksi gitu ya, sebuah distraksi besar dalam teknologi NLP itu dengan ditemukan model bahasa besar atau LLMS gitu ya, tapi biasanya LLMS. Jadi model bahasa besar ini seperti misalkan ChatGPT 4 dan seterusnya, LLMA, BART, yang mana ini dia sudah berbasis deep neural network. Jadi dia sudah berbasis teknologi deep neural network yang dilatih pada korpus teks yang sangat besar.
Jadi ada jutaan gitu ya. Ada istilahnya tuh token. Nah, tapi nanti kita akan coba bahas nanti apa yang dimaksud dengan token. Jadi dia punya jutaan tadi karena internet ditemukan, jadi dia punya data yang banyak. Data sekarang jadi sumber daya research yang baru. Dan itu dengan komputasi. Jadi Bu, saya bisa nggak ngelatih ChatGPT ini saya scraping? Boleh, tapi komputasinya juga harus kalian pertimbangkan gitu ya. Jadi dengan ada teknologi lain, misalkan komputasi dan sebagainya, di mana engineer-engineer yang lain menciptakan bagaimana superkomputer dan sebagainya, maka ditemukanlah model bahasa besar dengan miliaran parameter. Nah, model-model ini itu punya kemampuan. Jadi dia punya kemampuan untuk memprediksi kata berikutnya dari sebuah konteks kalimat dengan mempertimbangkan kata sebelumnya. Jadi makanya nanti di ChatGPT itu ada kalian tuh semakin kalian sering chattingan dengan dia dengan topik yang sama itu nanti pengetahuannya jadi semakin dalam. Atau misalkan kalian minta coding nih, biasanya nih ya, tolong buatkan coding apa gitu ya. Misalkan coding plot image gitu ya. Kalau kalian nggak spesifik nyebut bahasanya apakah pakai Python, apakah pakai R, apakah pakai MATLAB, atau pakai bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Nanti dia akan ngerandom gitu. Misalnya nih ya, ngerandom. Dia mungkin pakai bahasa apa. Atau misalnya kalian kan kalau di ChatGPT itu ada section sebelumnya ya. Atau misalkan di section sebelumnya kalian udah biasa pakai Python. Nanti dia akan langsung suggest ke Python. Nah itu yang dengan perkembangan ChatGPT, dengan perkembangan model bahasa besar ini, dia bisa dapat informasi, memprediksi kata selanjutnya berdasarkan kata sebelumnya. Terus LLM ini, atau model bahasa besar ini merupakan langkah besar. Jadi langkah besar karena seiring dengan perkembangan tadi komputasi dan kapasitas data. Seperti itu. Lalu, kalau misalkan hanya ini ya, ada LLM ini, lalu ada metodenya juga. Jadi ada metode, mungkin yang udah pernah dengar, ada yang belum. Jadi ada salah satu fitur luar biasa dari LLM, atau mungkin salah satu metode luar biasa. Jadi NLP tadi kuncinya adalah, tadi kan ya, kalau berdasarkan definisi, metode, algoritma, ataupun cara yang digunakan untuk mempelajari bahasa alami, bahasa manusia, yang nanti bahasa alami ini akan dipahami oleh mesin. Nah, metodenya ini terus berkembang nih dari awalnya tradisional dan sebagainya, machine learning, mungkin awalnya baru vektor dan sebagainya, masuklah ke teknologi deep learning nih. Nah, deep learning ini ada sebuah metode baru. Bukan metode baru sih sebenarnya, ini metode lama, tapi metode ini dikembangkan dengan few short learning, one shot learning, atau bahkan zero shot learning. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa metode nih. Kalau visual learning itu seperti apa? Visual learning itu adalah model yang dapat belajar dari beberapa contoh yang diberikan. Kalau one shot learning, dia hanya one shot ya, jadi hanya satu ya. Jadi model ini hanya belajar dari satu contoh saja. Kalau zero shot learning, dia tanpa contoh gitu ya. Jadi dia hanya belajar tanpa contoh sama sekali. Seperti itu. Nah ini gara-gara metode ini nih, jadinya kita punya teknologi yang sekarang gitu. Seperti itu. Jadi intinya adalah masih ke metode. Lalu dengan perkembangan kita juga tadi ya salah satu constraint-nya itu adalah anotasi. Nah anotasi ini kalau misalkan data kita besar itu akan sangat sulit. Nah makanya di sini LLM itu dengan ditemukannya tadi in context learning atau metode ini few shot, one shot, zero shot, maka masalah anotasi ini bisa sedikit dikurangi gitu ya, bisa sedikit termudahkan gitu ya. Jadi tidak perlu yang anotasi seluruhnya secara manual, tapi dengan sedikit pengetahuan sudah bisa kita menganotasi data yang banyak. Jadi data beranotasi itu sangat sedikit dan bahkan lebih banyak data tanpa beranotasi. Jadi kalau misalnya kalian membangun model, kalian cukup ajarin tidak mesti semua pengetahuan itu harus dianotasi. Jadi cukup sebagian dianotasi, nanti model itu akan belajar sendiri bagaimana menganotasinya. Tapi kalau misalkan untuk bahasa yang sudah besar ya, misalkan kayak kalian bisa lihat misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah ini kalau misalkan konteksnya adalah kalian ingin mengembangkan bahasa daerah. Nah dengan LLM ini juga menjadi tadi sudah saya sampaikan itu pendekatan yang destruktif di NLP, di mana LLM ini adalah pendekatan berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning
Dan ini sangat disruptif di bidang NLP karena NLP itu biasanya pendekatan, kalau saya tuh bilangnya pendekatan tradisional ya. Jadi ada banyak metode pendekatan tradisional dan ini akan dengan menerapkan ini, jadi bukan hanya metode pembelajaran, tapi data juga, informasi, konteks, bahkan instruksi dan bakal pelatihan model berulang itu sangat mudah dilakukan dengan diterapkannya model ini. Lalu kemampuan untuk menciptakan teknologi ataupun aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks. Misalkan pembuatan teks otomatis, penerjemah, analisis sentimen, dan sebanyak lagi. Ya contohnya adalah ChatGPT. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi pembukaan hari ini. Jadi tapi untuk di next pertemuannya, kita tidak akan langsung loncat bahas LLM ya. Nggak akan bahas, kita akan langsung, enggak. Kita akan coba bahas yang dasarnya dulu. Karena tetap ya, kalau ingin mempelajari suatu pengetahuan, kita harus tahu basic dasarnya dulu, supaya nanti pas belajar yang level advance-nya, kita udah tahu konsepnya. Karena secara konsep, itu sama sebenarnya teman-teman. Jadi secara konsep itu sebenarnya sama. Tapi yang beda itu adalah metodenya, metode dan caranya. Seperti itu. Terus bisa aja metode yang tradisional ini sudah cukup menyelesaikan permasalahan kalian. Oke, baik mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Apa ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Untuk absen gimana, Bu? Untuk absen, ini saya kurang tahu ya mekanisme absennya seperti apa. Mungkin nanti boleh ditanyakan sama dosennya, tapi setahu saya bisa generate dari Teams ini sih, tapi ini karena Teams-nya bukan saya yang ini, nanti coba saya konsultasikan dulu ya untuk absennya. Sambil nanti saya coba ambil dari sini peserta rapat, harusnya bisa saya ekstraksi. Ibu, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain atau didiskusikan? Oke, oke, sudah cukup ya. Baik. Oke, itu mungkin perkenalan kita terkait teknologi NLP. Next pertemuan, saya coba ikutin dari RPS yang dari kampusnya ya. Kita akan coba bahas tentang pemrosesan datanya. Mungkin kita akan bahas dari level yang biasa dulu. Nanti kita akan coba sambil nanti jika mungkin kan kita coba bahas yang sudah advance ya, seperti LLM dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya coba cukupkan kuliahnya hari ini. Ini di sini ada dosennya nggak ya di peserta rafatnya? Tadi sih Pak ininya izin. Oke, Pak Ardika ya kalau salah. Atau kalian manggilnya Pak Satria? Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Nanti sambil saya coba follow up terkait absennya. Oke, saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaiannya, atau mungkin kalau kalian mau diskusi atau mau bertanya itu juga boleh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Jadwalnya mungkin kita akan coba di hari Sabtu ini dulu. Kalau memungkinkan nanti saya coba geser ke hari Senin. Gitu ya. Kalau tidak salah jadwal kuliahnya hari Senin ya. Iya, Ibu. Oke. Mungkin beberapa pertemuan ke depan kita coba dulu di hari Sabtu ya, karena ada agenda yang cukup lumayan di hari Senin ya. Oke, baik saya akhiri. Terima kasih sudah hadir di kelasnya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Tapi mungkin kita di sini bisa kayak Zoom nggak ya? Oh, di sini bisa oke. Bisa ubah tata letaknya. Saya izin ini ya, izin screenshot boleh mungkin yang
Ini ada 52 orang. Saya izin screenshot dulu ya, jangan leave dulu. Biar saya tahu absen-absennya. Coba-coba. Saya izin screenshot karena kita berapa orang ya? Kayak 30 orang kali ya. Oke, mungkin yang bisa open cam boleh ya, open cam. Saya coba. Saya izin screenshot dulu karena untuk siapa tahu absennya dari ini saya bisa udah dokumentasi. Oke. Ya, ini kayaknya pada liburan semua ya. Jadi weekend kalian masih harus kelas nih. Saya usahain deh saya geser aja dulu ya kelasnya. Oke, baik. Saya layar pertama dulu ya. Ini masih ada peserta yang mau ini enggak? Geser screen deh biar kelihatan posenya. Karena nggak kelihatan posenya kan kalian belum siap. Oke. Oh, kalau saya screen ini nggak bisa di ini. Oh, kalau saya screen ini enggak, ini ya setengah ya kelihatannya. Oh iya, setengah. Oke, saya harus stop share screen, nggak bisa ngambil semuanya. Oke, saya pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, next. Layar selanjutnya. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah hadir di kelas hari ini. Saya cukupkan kelasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu.